Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan, jadi tidak rugi. Vocab dan grammar berkembang secara bersamaan ya, dengan waktu lebih singkat. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 1053. Extinguish, extinguished, extinguished, memadamkan. Firefighter, pemadam kebakaran. Flame, lidah api. At any cost, apapun resikonya. Had better, sebaiknya. Sekarang jedakan, hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung saya tes. Jedakan sekarang hafalkan. Yang sudah hafal, saya tes ya. Yang sudah menghafal. Ayo, apa arti extinguish? Tadi vocab nomor 1053. Ayo, apa? Masih ingat? Apa? Memadamkan. Kalau flame, apa flame? Lidah api ya. Yuk, sekarang terjemahkan. Pemadam kebakaran sebaiknya memadamkan lidah api apapun resikonya. Ini jawabannya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti dan mengerjakan pelajaran soal-soal grammar di video ini. Yang sudah hafal, hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Should, kemungkinan besar atau seharusnya. Epicenter, pusat gempa. Ocean, samudra. Swift, tangkas cepat. Vigilant, waspada. Under, di bawah. Jelaskan dan hafalkan vocabnya seperti tadi ya, sampai ingat sekali. Konsentrasi, karena saya akan menjelaskan 3 jenis grammar modal auxiliaries. Apa modal auxiliaries? Modal auxiliaries adalah kata-kata ini. Should, seharusnya atau kemungkinan besar. Had better, lebih baik atau sebaiknya. Must, harus pasti. May, mungkin atau boleh. Can, bisa atau dapat. Will, akan. Shall, akan. Nah, jika ada modal auxiliaries, maka aturannya seperti berikut. Nah, ini aturannya. Kalau modal auxiliaries digunakan dalam kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan membawa, berlari. Ya. Maka rumusnya subjek. Setelah subjek ditambah modal auxiliaries yang tadi can, will, may, must gitu ya. Dan harus diikuti kata kerja ke-1 tidak boleh pakai ss. Kalau kalimat pasif, ingat kalimat pasif itu kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan dia ambil, terambil. Ya. Kalau dalam kalimat pasif, maka rumusnya adalah subjek ditambah modal auxiliaries ditambah be dan kata kerjanya harus ketiga. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kalimat modal auxiliaries tapi predikatnya bukan kata kerja. Maka rumusnya subjek ditambah modal auxiliaries yang tadi can, will, may, must ya, ditambah be ditambah bukan kata kerja. Nah, jadi kita akan berlatih 3 rumus grammar ini ya. Nah, sekarang akan lebih mengerti kalau dengan contoh ini. Jika ada kalimat seperti ini, para pemadam kebakaran sebaiknya memadamkan lidah api sekarang, apapun resikonya. Nah, penentu rumus adalah vocab yang berwarna hitam ini, hitam. Ini predikatnya, ini penentu rumus tuh hitam ya. Nah, kita lihat ini predikatnya memadamkan me itu rumus A tuh predikat kata kerja aktif ber. Jadi harus pakai rumus A ya. Jadi rumusnya subjek modal auxiliary verb 1. Tuh, ini juga dikasih tahu rumus A ya. Maka mari kita terjemahkan soal nomor 1 sesuai dengan rumus A, yaitu para pemadam kebakaran itu berarti subjeknya berarti the firefighters. Baru rumus A ya. Baru subjeknya. Masukin modal auxiliaries-nya, yaitu sebaiknya, yaitu had better. Begitu ya. Terus karena rumus A harus diikuti kata kerja ke-1, nggak boleh pakai ss ya. Memadamkan langsung extinguish, jangan pakai ss. Nah, gitu ya. Rumus beres sampai sini. Kata lain masukin aja lidah api, the flame. Sekarang, now, apapun resikonya, at any cost. Nah, ini pakai rumus A ya. Contoh lagi. Lidah api sebaiknya dipadamkan
oleh para pemadam kebakaran sekarang, apapun resikonya. Nah, dipadamkan. Ini penentu rumusnya kan predikat di. Kalau di berarti pakai rumus B itu diter, ya. Jadi harus pakai rumus subjek modal auxiliary, pakai be kata kerjanya ketiga. Mari kita terjemahkan soal nomor 2 sesuai dengan rumus B. Di api, subjeknya berarti the flame. Nah, terus sebaiknya modal auxiliary-nya yaitu had better. Nah, karena pakai rumus B harus pakai B dulu. Nah, jadi masukin B-nya. Jadi dipadamkan masukin dulu B-nya. B. Dipadamkannya kata rumus B harus menggunakan kata kerja ketiga. Jadi extinguished, extinguished. Nah, ini extinguished yang ketiga. Ya, jadi be extinguished artinya dipadamkan. Setelah beres rumus, kata lain seperti biasa masukin aja. Oleh by para pemadam kebakaran, the firefighters. Sekarang, now, apapun resikonya, at any cost. Nah, nomor 2 pakai rumus B itu katanya ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita latihan rumus C ya. Nih, untuk kalimatnya yang predikatnya bukan kata kerja. Nih, contoh kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Pemadam kebakaran itu seharusnya waspada dan tangkas. Nah, ini waspada, ini kata sifat. Nah, maka harus menggunakan rumus yang tidak memiliki kata kerja atau predikatnya bukan kata kerja harus pakai rumus C, yaitu subjek tambah modal auxiliary pakai be ditambah bukan verb. Nah, bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu ya bisa kata sifat, nah, seperti ini, bisa kata keterangan tempat di bawah samudra gitu ya. Nah, sekarang mari kita terjemahkan soal nomor 3 sesuai dengan rumus C ya. Pemadam kebakaran itu subjeknya berarti the firefighters. Nah, terus kata rumusnya diikuti modal auxiliary-nya yaitu seharusnya should. Karena pakai rumus C, pakai B dulu tuh, B. Nah, jadi masukin B-nya. B. Nah, setelah itu baru masukkan bukan verb-nya. Dalam hal ini di sini kata sifatkannya waspada. Dia masukkan waspadanya. Vigilant. Nah, jadi ini pakai be karena vigilant kata sifat gitu ya, bukan kata kerja atau bukan kata kerja. Terus dan and tangkas kata sifat lagi. Jadi pakai be lagi ya. Jadi be masukin tangkas swift gitu. Nah, be yang belakang boleh dipakai boleh enggak. Jadi boleh gini, the firefighter should be vigilant and swift. Boleh. Boleh juga the firefighter should be vigilant and be swift. Boleh juga gitu ya. Sekarang nih contoh lain ya. Pusat gempa itu kemungkinan besar di bawah samudra. Nah, ini penentu rumus kan predikatnya. Di bawah samudra ini kata keterangan tempat. Jadi harus pakai rumus C juga. Tuh ya, harus pakai rumus C seperti tadi. Mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus C. Pusat gempa itu berarti the epicenter. Nah, masukin modal auxiliary-nya yaitu kemungkinan besar yaitu should. Nah, karena pakai rumus C, pakai be juga. B. Jadi terus masukkan kata di bawah samudranya, under the ocean. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini kita sudah belajar 3 rumus ya. Nah, kalimat yang mengandung kata kerja ada 2 rumus, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif A dan B itu. Nih, kalimat yang memiliki kata kerja nih, yang A ya, yang nomor 1 ya. Sebaiknya memadamkan. Nah, memadamkan kan kalimat aktif. Kalimat aktif pada umumnya bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Ya, tuh, sebaiknya dipadamkan. Nah, jadi kalau kalimat aktif, kalau kalimat yang memiliki kata kerja ada variasi, ada aktif, ada pasif. Nah, tapi kalau kalimat yang tidak memiliki kata kerja, nih yang nomor 3 ini ya, seharusnya waspada. Ini kan bukan kata kerja. Tidak bisa dipasifkan, seharusnya diwaspadai. Nah, ini apa? Seharusnya ditangkasi, nggak ada ya. Jadi kalau kalimat yang rumus C ini tidak memiliki aktif dan pasif ya. Tapi kalau kalimat yang memiliki kata kerja memiliki aktif dan pasif variasinya. Gitu ya kesimpulannya ya. Nah, sekarang hafalkan rumus ini karena akan dites sama saya. Nanti dites. Sebutkan kalimat yang memiliki kata kerja pasif. Rumusnya. Jadi semuanya jawab subjek ditambah modal auxiliary ditambah be ditambah verb 3. Nah, gitu harus hafal ya. Ya, harus hafal rumusnya. Jedakan, pelajari sendiri sampai mengerti sekali. Setelah mengerti, hafalkan rumusnya. Setelah hafalkan rumusnya, baru boleh dilanjutkan. Karena akan langsung saya tes ya. Ayo hafalkan sekarang. Jedakan. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Sebutkan rumus kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Nah, yang tadi member, sebutkan. Iya. Subjek ditambah modal auxiliary, jangan pakai be, langsung ke verb ke 1, kata kerja ke 1.
Sebutkan rumus kalimat pasifnya. Pasifnya. Ayo sebutkan. Iya. Subjek tambah modal auxiliary pakai be dan kata kerjanya ketiga. Sebutkan juga rumus kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Ayo. Iya. Subjek tambah modal auxiliary pakai be ditambah bukan kata kerja. Nah, jadi rumus yang B dan C sama-sama pakai be ya. Tuh. Bedanya kalau yang B setelah be karena pasif kata kerja ketiga, kalau yang C bukan kata kerja. Ya gitu ya. Tapi kalau yang A nggak ada be-nya tuh ya, rumus yang atas ya gitu ya, itu perbedaannya. Yuk, sekarang mari kita latihan. Ya. Agar mudah, sementara rumusnya saya tampilkan di atas ya. Ini latihannya nomor 1, nomor 2. Perintahnya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan. Agar bisa memperbaiki kesalahan grammar di predikatnya. Predikat itu pakai biru hitamnya. Oh, ini ya. Di sini akan kelihatan nanti ya. Bukan biru hitam sih, harusnya merah hitamnya ya, atau ya. Nah, seperti ini ya. Kita terjemahkan dulu. Oh, ini ada S berarti para ya. Banyak. Para pemadam kebakaran lebih baik atau sebaiknya gitu kan ya. Sebaiknya memadamkan dipadamkan. Masa pemadam kebakaran. Jadi ketika menerjemahkan dipantas-pantas harus me atau di ya. Masa pemadam kebakaran dipadamkan, memadamkan kali ya. Memadamkan lidah api apapun resikonya. Nah, jadi ini memadamkan ya. Terjemahannya memadamkan. Kalau memadamkan ya itu rumus A dong. Jadi yang modal auxiliary verb 1. Ini modal auxiliary-nya. Oh, jangan pakai be itu. Kan pakai rumus A. Jadi be-nya dihilangkan yang benarnya ya. Jadi harusnya had better extinguish. Harusnya gitu. Nah, ya. Ini salah pakai be. Yang benar ini. Had better extinguish. Nah, lagi. Terjemahkan dulu. Pemadam kebakaran itu seharusnya waspada dan cepat atau tangkas ya. Nah, kita lihat ini penentu rumus waspada tangkas itu kan bukan kata kerja, harus pakai rumus C kan ya tuh. Rumus C. Oh, rumus C ada B-nya. Oh, ini nggak ada B-nya, salah. Jadi harusnya should be vigilant ya itu ya. Tuh. Jika penjelasan saat terlalu cepat, sebaiknya sering-sering dijelaskan, terutama untuk pemula. Lagi. Nah, terjemahkan dulu. Lidah api sebaiknya atau di ini sebaiknya memadamkan, enggak pantas ya, sebaiknya dipadamkan, itu lebih pas ya, sebaiknya dipadamkan oleh para pemadam kebakaran apapun resikonya gitu kan ya. Dipadamkan tuh di itu pakai rumus B ya, jadi harus pakai B kata kerja ketiga. Ini ada B, ini kata kerja ketiga. Oh, ini salah lokasi, B-nya di sini harusnya gini. Had better be extinguished. Nah, itu. Tuh, ini salah lokasi ya. Salah tempat, harusnya had better be. B-nya setelah kata better ya, bukan di tengah ini ya. Lagi. Pusat gempa. Ini lebih, kan should bisa seharusnya bisa kemungkinan besar ya. Ini lebih cocok kemungkinan besar. Kemungkinan besar di bawah samudra, gitu kan ya. Nah, ini berarti pakai rumus C ya, kan ini bukan kata ini kan bukan kata kerja ya, tuh bukan kata kerja di bawah. Berarti yang pakai be ditambah bukan verb. Udah pakai be bukan verb. Kayak bener ya. Salah bener ya ini, tuh kan bener kan. Be bukan verb, kayaknya bener. Gimana? Menurut English Melek salah bener? Benar, tidak ada kesalahan grammar yang ini ya, tuh kan sesuai ya. Benar ya. Sekarang terjemahkan. Soalnya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, tapi harus benar grammarnya ya, pakai rumus A, B, C, D-nya. Ingat penentu rumus adalah predikat. Nah, predikatnya yang warna hitam ini ya. Ayo. Cek dulu vocabnya. Masih ingat pemadam kebakaran dari F? Firefighter. Itunya the. Sebaiknya had better. Memadamkan extinguish. Lidah api dari F, flame. Itunya the. Sekarangnya now. Apapun resikonya at any cost. Gitu ya. Ya. Pemadam, ini harus pakai rumus mana ya? A, B, C. Oh, ini penentu rumusnya. Memadamkan. Oh, itu ini. Berarti pakai rumus A ya. Kalau pakai rumus A, jangan pakai B ya. Langsung kata kerja ke satu. Ayo. The firefighters, pakai S ya, had better.
Karena kalimat aktif, rumus A jangan pakai be, langsung kata kerja ke satu. Extinguish, jangan pakai ed ya, jangan pakai ed. The flame now at any cost. Ini terjemahannya ya. Jadi jawabannya extinguish, had better extinguish ya. Pakai rumus A gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan terutama untuk pemula. Ya, lagi. Ini seharusnya should ya. Waspada dari V masih ingat? Vigilant. Takas dari S masih ingat? Swift. Nah, ini pakai rumus mana ya? A, B, C ya. Oh, ini penentu rumus. Waspada itu kan kata sifat ya. Kalau kata sifat berarti pakai rumus C. Oh, ada B-nya ya. Harus pakai B ya. The firefighters should be vigilant and pakai be boleh nggak apa-apa. Be swift. Nah, ini terminalnya ya. Jadi should be vigilant and swift pakai rumus C. Kan waspada bukan kata kerja ya. Jadi kalimat yang tidak memiliki kata kerja ini. Lagi. Ini penentu rumus dipadamkan. Oh, di itu ini pasif. Jadi harus pakai be kata kerja ketiga ya. Ya. Didapat the flame had better dipadamkan pakai rumus C pakai be ya. Be kata kerjanya ketiga. Extinguished pakai ed by the firefighters at any cost. Ini terjemahannya ya. Jadi had better. Ini salah, maaf ya, harusnya ini. Had better be extinguished. B-nya salah, bukan di sini ya. Had better be extinguished gitu ya. Maaf salah. B-nya jadi setelah better. Lagi. Cek dulu vocabnya. Epicenter. The kemungkinan besar should under samudra. Ocean ya. Ini pakai rumus mana ya? Oh, di bawah samudra kan kata keterangan tempat bukan kata kerja, jadi pakai rumus C ya. The epicenter should pakai B ya karena pakai rumus C. Be under the ocean. Nah, ini ya pakai rumus C ya tuh. Should be under the ocean gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa mungkin karena dibantu suara saya ya. Sekarang supaya mantap, tonton ulang, matikan suara saya dari awal ya. Agar bisa, tadi kan ini apa? Belajar ini verb ini noun, adjective. Kan bisa menjawab harus berdasarkan apa itu verb, apa itu noun, apa itu adjective ya. Kalau belum mengerti apa itu verb atau apa adjective atau noun, buka video yang ini nih. Nah, yang ini yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kami.